Selamat bertemu pemirsa di channel kami. Kali ini kita ingin bicara tentang peran perempuan atas kemerdekaan Indonesia menyambut Hari Pahlawan 10 November. Di samping saya ada Mbak Tutut, lengkapnya adalah Dr. Tutut Handayani, MPSI, seorang psikolog yang belakangan sebagai pemerhati perempuan yang banyak mengkonseling persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Mbak Tutut, selamat datang, terima kasih. Kita akan punya channel yang terus-menerus ke depan. Terima kasih Mas Dwi. Berbicara tentang perempuan, karena perempuan menurut kita adalah tonggak lah untuk kemajuan peradaban, tonggak untuk kemajuan satu bangsa, Betul. Tonggak juga untuk perkembangan agama. Yes. Mbak Tutut, kali ini kita akan bicara tentang Hari Pahlawan 10 November. Ya. Mbak Tutut bisa nggak memberikan pandangan bagaimana peran perempuan itu dalam perempuan Indonesia, pahlawan perempuan Indonesia dalam perannya di kemerdekaan kita. Mbak Tutut. Ya. Terima kasih Mas Dwi. Semoga diskusi-diskusi kita nanti bisa mengangkat satu semangat perempuan sebenarnya, Mas. Jadi kalau kita bercermin dari sejarah, katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Nah, pada momentum ini sebenarnya kenapa kita mendiskusikan ini, pengen banget ngangkat bahwa pahlawan perempuan itu ternyata di Indonesia banyak loh ya, gitu kan. Dan kalau kita pelajari lagi, kekuatan perempuan itu di dalam medan perang itu cukup besar gitu, Mas. Ya kan, kalau mereka sudah punya keberanian itu totalitas, gitu kan. Karena ternyata kalau kita bicara ada garis darah perempuan itu, dia pantang untuk menyerah. Dengan kelebihan dia yang sangat multitalenta, perempuan itu punya keberanian yang luar biasa. Contoh real saja, ketika seorang anak sakit, seorang ibu itu akan berjuang mati-matian untuk anaknya, ya kan? Nah, tapi tren sekarang ini kok kesannya sudah agak bergeser gitu ya, Mas? Itu dia tuh, itu yang kita ingin kita eksplorasi. Sudah agak bergeser karena posisinya kayak perempuan ini menjadi sosok yang lemah, perempuan ini kayak sumber masalah, perempuan ini yang tidak peduli kepada lingkungan, kepada sosial, kepada anak, gitu ya, Mas. Padahal yang kita sadari banget bahwa perempuan itu punya potensi yang cukup besar. Nah, kalau kita belajar dari perjalanan sejarah, bagaimana perempuan itu bisa muncul dan bisa, contohnya kalau kita belajar dari Kartini saja, gitu ya, kita bisa seperti ini karena adalah jasa beliau untuk mendobrak tentang perempuan itu harus cerdas, ya kan? Perempuan itu harus mau belajar. Nah, kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan adalah tingkat pemahaman perempuan di dalam belajar tidak semuanya mengalami satu tingkatan yang cukup baik. Artinya begini, Mas, bukan berarti mereka tidak berpendidikan ya, ya kan? Bahwa mereka punya pendidikan yang cukup bagus gitu ya, dengan strata yang lebih tinggi, tetapi bagaimana kematangan secara emosional, bagaimana kecerdasan secara spiritual, bagaimana kecerdasan secara emosional, inilah yang sebenarnya harus dibangun saat ini, sehingga perempuan itu tidak merasa bahwa kita sebagai kaum yang tidak bisa apa-apa, gitu kan. Tetapi juga bukan berarti bahwa kita perempuan yang kemudian super power, lupa akan bagaimana kita punya tanggung jawab besar. Seperti tadi Mas Dwi sampaikan, bahwa perempuan itu adalah sebagai tonggak dasar dari bangsa ini, ya kan. Kenapa? Karena generasi kita ke depan itu kembali lagi pada perempuan. Yang mendidik adalah perempuan. Nah, kalau kita sendiri sebagai perempuan tidak memiliki satu kecerdasan di dalam mendidik, bagaimana masa depan generasi kita? Yang saat ini saja generasi milenial, generasi Gen Z terutama, sudah masuk generasi Gen Z ini,
banyak sekali mereka mengalami satu kayak transisi secara emosi di mana mereka tidak mengenal dirinya, mereka mudah frustrasi, ya kan? Dan mereka kehilangan figur, terutama figur orang tua yang begitu mendekatkan dirinya. Ya. Konkretnya apa Mbak Ani dalam menyambut Hari Pahlawan kita nih? Konkretnya apa yang bisa dilakukan kaum perempuan untuk kemajuan bangsa ini ke depan? Ya, satu, bahwa kalau kita belajar dari pahlawan kita, itu mereka punya kegigihan ya. Kalau bahasa tren sekarang kita bicara grit lah. Ya kan? Mereka itu berani berjuang, tidak takut, tidak menyerah, tidak mudah mengeluh. Nah, itu yang harus kita punya saat ini, bahwa kita sebagai perempuan harus belajar dari para pendahulu-pendahulu kita. Apa sih tujuannya? Agar the next generasi kita, bangsa ini akan terus bertumbuh karena generasi-generasi cerdas yang diciptakan oleh perempuan. Kalau di dalam perjuangan, sebenarnya kan nggak ada beda antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya kan begitu ya. Tapi kok kenapa perkembangan terus berlanjut seolah-olah perempuan menjadi nomor 2? Ini faktornya apa sebenarnya? Kalau saya melihat sih mungkin ini ada salah satu tradisi ya Mas, ada budaya ya. Makanya dulu perjuangan R.A. Kartini itu kan kalau perempuan itu kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Perempuan itu adalah hanya konco wingking teman belakang gitu ya, cuman masak gitu kan, di rumah ngurusin anak gitu kan. Iya benar, tapi ngurusin anak juga jangan hanya sebatas ngurus doang dong ya, gitu kan. Harus ada satu skill khusus untuk bagaimana anak ini bertumbuh secara matang ke depan gitu kan. Kemudian kita juga melihat mungkin yang tren sekarang ini kan juga dari kita melihat bukan menyudutkan dalam keagamaan ya, pemahaman terhadap agama yang kemudian perempuan itu ya sudah kamu harus seperti ini, harus nurut sama suami gitu kan, sehingga kayak perempuan itu oh ya sudah aku sudah ngikut gitu kan. Tetapi bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dengan segala potensi masing-masing kok. Laki-laki tanpa perempuan juga nggak ada artinya, perempuan tanpa laki-laki juga nggak bisa punya makna gitu kan Mas. Artinya bahwa dua ini harus saling memahami, saling mengerti, saling mendukung, saling memberikan kesempatan, kita berjuang bareng di jalannya Tuhan untuk bangsa ini agar lebih punya keberkahan dalam hidup ini gitu Mas. Jalan bareng punya keberkahan dalam hidup ini. Terus kemudian apa langkah konkretnya yang bisa kita sumbangkan ke pemirsa kita nih? Sebagai perempuan kah yang tonggak rumah tangga itu kan? Perempuan juga sebagai tonggak rumah tangga. Apa konkretnya yang bisa kita berikan kepada pemirsa kita nanti? Menarik nih Mas. Artinya mulainya gini, bahwa kita harus sadar dulu ya, bahwa kita sebagai perempuan saat ini mulai mengkoreksi atas tugas dan tanggung jawab kita sebagai perempuan. Kenali potensi diri kita. Ya kan? Kita kenali dulu potensi. Kalau nggak tahu biasanya tanya teman, ya kan? Ke psikolog, banyak tes yang sekarang bisa dilakukan dan jujur pada diri sendiri, gitu ya. Kemudian ketika dia sudah tahu tanggung jawabnya, dia kenal, dia ngerti loh tanggung jawab ini dia punya tugas apa yang diutus oleh Tuhan gitu ya, ya kan dalam kehidupan ini, sehingga dari sini nanti dia akan bisa menjalankan perangnya dengan cukup fleksibel. Ya kan, tidak kaku, bagaimana dia bisa berperan mengatur rumah tangganya, dia masih punya kehidupan secara masuk sosial, di mana dia bisa bersosialisasi, bagaimana dia masih punya passion, dia punya hobi yang bisa dia kembangkan, bagaimana dia bisa menjadi sumber inspirasi keluarga dengan dia belajar, mencerdaskan dirinya. Belajar itu sekarang banyak Mas, tidak harus di bangku sekolah gitu ya, dari media internet juga banyak, dari anak-anak kita pun juga sebenarnya kita belajar, dengan kita mengamati kita belajar gitu kan. Nah kalau itu kita lakukan dengan catatannya senang hati, ya kan, senang hati, ya kan, karena harapannya itu akan menjadi sebuah energi cinta nantinya, akan menjadi energi kekuatan bagi anak-anaknya, bagi pasangannya, dan tentunya bagi kehidupan di alam semesta. Ada nggak tips
dari Mbak Tutut nih, sebagai pemerhati perempuan, juga seorang ibu, tips untuk melahirkan pahlawan-pahlawan perempuan baru, melahirkan Kartini-Kartini baru, melahirkan Cut Nyadin baru. Ya, satu hal bahwa perempuan jangan melemahkan dirinya. Oke. Jadi kadang-kadang kita merasa aku kan perempuan. Oke. Kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu. Kesannya kita sudah membentengi dan membatasi diri sendiri untuk membuat sesuatu hal. Gitu kan? Kemudian yang kedua, jangan menutup diri juga untuk kita belajar. Ya kan? Kita ini lemah dalam, termasuk saya pun juga kadang-kadang malas ya untuk baca, kemudian menganalisa. Padahal itu sebenarnya sumber yang membalance hidup kita sebagai perempuan yang penuh punya rasa, diimbangkan dengan bagaimana kita membaca, knowledge kita bertambah, kita mampu untuk menganalisa, kita akan menjadi perempuan yang cerdas, dan pastinya kita akan memberikan keteladanan itu kepada generasi-generasi kita. Oke. Mbak Tutut, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa lebih mengeksplorasi lagi tentang peran perempuan. Mas, aku catatan lagi Mas. Satu hal, kita itu jangan mudah menyerah. Jangan mudah mengeluh, gitu saja. Karena hidup itu harus kita lewati dengan senang hati, gitu ya. Karena itu adalah proses untuk mendewasakan kita. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Tutut. Demikian pemirsa, kita bicara tentang peran perempuan pada Hari Pahlawan ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa dan kita ketemu di topik selanjutnya. Terima kasih.